Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepadanya di hari kebangkitan, hidup dan kehidupan yang tidak dilandasi takwa, mereka tidak mendapat kebahagiaan di akhirat. Hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Di bulan Ramadan, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian melaksanakan Idul Fitri, kita membayar zakat fitrah yang kita bagikan kepada fakir miskin. Ibadah puasa dan semua amal ibadah yang dilakukan di dalamnya pada hakikatnya adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Oleh sebab itu kita bergembira serta bersyukur karena semua perintah itu dapat kita laksanakan dengan baik, penuh dengan ketabahan dan kesabaran dan keikhlasan. Ungkapan rasa syukur kita wujudkan dengan takbir, tahmid dan tahlil sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Dan berkah dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, kesyukuran kita pada hari ini tidak boleh diwujudkan dengan pesta pora atau diisi dengan acara yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi semestinya kita isi dengan perbuatan yang mengandung nilai-nilai agama, sehingga syukur kita itu sendiri lebih mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pada hari yang penuh kebahagiaan ini kita isi dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa, apa perlunya kita berpuasa dengan menahan lapar dan haus serta amalan ibadah lainnya? Karena itu pula ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali sampai di Madinah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti dua hari raya yang pernah dimiliki orang-orang Madinah, yaitu Nairus dan Mahrajan, berasal dari zaman Persia kuno, diganti dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Salah satu penyebab digantinya dua hari raya dengan hari raya Islam karena tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qad abdalakumullahu biha khairan minha yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menukar kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, ialah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, berpuasa sebelum sebulan penuh lamanya merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak mengandung hikmah dan manfaat bagi kita semua. Salah satu di antara hikmah puasa yang perlu kita hayati adalah tumbuhnya rasa sayang kepada sesama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lapar dan haus akan merasakan secara langsung bagaimana kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dari perasaan inilah timbul kesadaran sosial, memikirkan yang bernasib kurang beruntung atau yang bernasib kurang mampu. Islam adalah agama yang selalu menganjurkan agar memperhatikan nasib dan penderitaan orang lain. Apa yang dirasakan orang lain adalah juga dirasakan oleh kita sendiri. Oleh karena itu,
setelah kita melakukan ibadah puasa, maka kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada tetangga kita yang fakir miskin, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhran bis-sa'imi wa tuhmatan lil masakin faman addaha qabla as-salata fa hiya zakatan maqbulatan faman addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi orang yang berpuasa dan merupakan hidangan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Idul Fitri, itulah zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat Idul Fitri, itulah sedekah dan beberapa sedekah lainnya. Dengan timbulnya rasa kasih sayang sesama umat, maka tumbuh pula kehidupan tolong menolong. Puasa dan zakat fitrah mengingatkan kita untuk selalu hidup berjamaah, rukun sentosa, hidup bersatu padu di bawah naungan panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan memelihara kebutuhan persaudaraan kita dalam tingkatan ukhuwah Islamiyah, kita dapat mengharapkan selamat dan sejahtera dalam hidup, baik sebagai perorangan maupun untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Apabila kita benar-benar merasa bahwa hidup bersatu di bawah naungan panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tidak ada tempat dalam hidup ini perasaan saling prasangka, serta tidak saling menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong di dalam Islam adalah suatu sendi kehidupan dalam pergaulan. Karena itu wajib atas setiap muslim menolong saudaranya dalam segala perkara yang dapat memberi manfaat kepadanya, baik secara orang perorangan maupun secara gotong royong ataupun kelompok. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar hukum, dan bertakwalah kepada sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk saling tolong menolong, membantu dalam mengerjakan kebaikan dan kepatuhan serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang kita tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran hukum. Jika dasar ini dipegang teguh, dilaksanakan benar-benar oleh kita semua dalam hubungan bermasyarakat, tentulah akan terdapat kebahagiaan dan perdamaian dalam hubungan umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, dengan selesainya kita berpuasa bukan berarti tugas suci kita telah selesai. Apa yang telah kita lakukan dan kendalikan pada bulan puasa harus lebih baik kita tingkatkan, serta lebih baik yang kita kembangkan dalam kehidupan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita, dan semoga segala amal-amal kita Allah terima dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menemukan kembali kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأبدان في الأفراح والسرور ودعا للمتقين حسن الأجور. كمل الدار فتفيه يوم العيد بعموم المؤمنين بسعيهم مسعور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفور غفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم يدعه ملك المقرب